Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudara seiman seagama, khususnya saudara sebangsa setanah air, umumnya saudara sesama umat manusia, lebih umum lagi, dimanapun kalian semua berada. Sepakat seluruh ulama bahwa setiap muslim, setiap mukmin harus sepakat bahwa dalam mengerjakan sholat kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengerjakan sholat kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ulama sepakat mencontoh dalam hal yang bisa dilihat. Sudah tentu gerakan-gerakan beliau. Ini yang paling utama. Kesepakatan para ulama ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari 6008, an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 lailatan fa dhanna anna istaqna ahlana wa sa'alna amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli wa idha hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum summal ya ummakum akbarukum. Dari Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, beliau berkata, kami mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami waktu itu para pemuda yang usia kami sebaya, mutaqaribun. Kami tinggal bersama Rasul 20 hari 20 malam untuk ngaji, untuk pesantren kilat. Jadi dalil pesantren kilat ini, dalil pesantren kilat. Sahabat Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairis, beliau bersama teman-teman beliau yang umurnya sebaya pernah mesantren kilat kepada Rasul 20 hari 20 malam. Rasul mengira kami sudah sangat rindu dengan keluarga kami setelah 20 hari meninggalkan keluarga. Beliau tanyakan pada kami siapa-siapa saja yang kami tinggal di rumah.
kami jelaskan, kami jawab pada beliau. Kata Abi Sulaiman, beliau orang yang rafiqan rahiman. Beliau orang yang sangat welas asih, penuh perhatian kepada kami-kami. Rupanya Rasul mengira kami sudah kangen pada keluarga. Akhirnya beliau berkata, irji'u ila ahlikum, silahkan kalian pulang ke keluarga kalian. Fa'allimuhum, apa yang kalian terima di sini ilmu, ajarkan pada keluarga kalian. Ajarkan pada keluarga kalian. Wamuruhum, perintahkan mereka mengerjakan perintah-perintah agama. Suruh keluarga kalian mengerjakan sholat. Wasallu kama ra'aitumuni usolli. 20 hari di sini, 20 malam di sini, kalian tahu bagaimana aku mengerjakan sholat. Nah, ingat ini, kalian semua kerjakan sholat seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Al-hadis. Kalimat Rasulullah wasallu kama ra'aitumuni usolli jelas bahwa dalam mengerjakan sholat kita umat beliau, kita umat Islam harus mencontoh beliau. Mencontoh dalam hal yang bisa dicontoh, terutama yang terlihat gerakan-gerakannya. Para sahabat melihat gerakan beliau. Lah kita melihatnya dari mana? Yang paling valid, kita melihat dari guru kita. Guru kita melihat dari gurunya, gurunya melihat dari gurunya lagi, terus bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat secara berantai, melihat berdasarkan sanad keilmuan, mata rantai keilmuan. Atau boleh juga melihat dengan menghayati penjelasan para sahabat Nabi berkaitan dengan gerakan sholat Rasul. Lalu apa yang dibahasakan oleh sahabat Nabi, para perawi hadis, kita praktekkan. Ini cara kedua. Yang paling valid, yang paling utama, melihat secara berantai dari guru kita yang punya guru terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ini nggak mudah. Banyak ulama-ulama kita, banyak ustadz-ustadz, banyak guru-guru ngaji yang ada indikasi gerakan sholatnya pun tidak mencontoh secara berantai. Walaupun banyak juga yang gerakan sholatnya apik, punya contoh berantai, punya sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gerakan itu pun sejalan dengan redaksi-redaksi hadis yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Paham? Tapi pembahasan kita ini belum selesai. Dalam praktek pelaksanaan sholat sehari-hari, kita bisa saksikan ada orang yang sholatnya berdirinya lama banget. Yakin bukan cuma Al-Fatihah. Lama berdiri yakin karena bacaan suratnya. Biasanya mereka yang sholatnya berdirinya lama itu karena sedang, dalam tanda kutip nih, sedang kesengsem dengan Al-Quran. Atau dia sedang ngapalin Quran, ngapalin surat. Dia manfaatkan sholat untuk mengulang-ulang hafalannya, berdirinya lama, tapi ruku, i'tidal, sujud pendek, jomplang, berdirinya lama banget, rukun-rukun yang lainnya sebentar. Ada lagi yang praktek sholatnya berdiri sebentar, ruku, i'tidal sebentar, sujud sebentar, tapi sujud terakhirnya lama. Ada nggak? Pernah memperhatikan orang-orang yang seperti itu? Pertanyaannya, apa hukumnya sholat seperti itu? Memanjangkan salah satu rukun sholat
Tapi rukun-rukun sholat yang lain pendek. Satu rukun sholat panjang, tapi rukun-rukun sholat yang lain pendek-pendek. Apa hukumnya sholat seperti itu? Nah, kita fokuskan pembahasan kita di orang yang memanjangkan sujud terakhirnya saja. Nanti di pembahasan yang lain kita bahas juga mereka yang memanjangkan berdirinya, baca suratnya panjang, tapi rukun-rukun yang lainnya pendek. Kali ini kita khusus membahas saudara kita yang memanjangkan sujud terakhir. Tapi rukun-rukun yang lain, berdirinya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu nggak panjang. Sujud terakhir dia bikin panjang. Di antara kalian ada yang praktek seperti itu? Kira-kira dalilnya itu apa sih? Apa hukumnya memanjangkan sujud terakhir doang? Apa pula dalilnya? Para sedulur yang berbahagia, kemungkinan dalil yang dipakai oleh mereka-mereka, oleh saudara kita yang ketika sholat memanjangkan sujud terakhir, cuma sujud terakhir, kemungkinan menggunakan dalil berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1111, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, momen paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah doa. Ini hadis yang mungkin dipakai. Jika betul hadis ini yang dijadikan dalil untuk memanjangkan sujud terakhir, coba teliti, perhatikan. Ada nggak di hadis ini perintah untuk memanjangkan sujud, lebih-lebih sujud terakhir? Di hadis ini barusan ada nggak perintah untuk memanjangkan sujud, semua sujud, lebih-lebih cuma sujud terakhir? Nggak ada kan? Yang ada di hadis ini perintah untuk memperbanyak doa di saat sujud, semua sujud. Memperbanyak doa. Dengan Rasul beritahukan bahwa momen kedekatan kita sebagai hamba Allah dengan Allah ketika kita sujud, bukan cuma sujud terakhir. Dari sini saja, dari sini, maka saudara kita yang memanjangkan sujud cuma sujud terakhir itu sudah tidak tepat kalau menggunakan hadis ini sebagai dalil. Tidak tepat. Bahkan memanjangkan semua sujud saja kok berdalilkan hadis ini, itu pun tidak tepat. Di hadis ini cuma perintah Rasul untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Memperbanyak doa tidak harus dengan memanjangkan sujudnya. Memperbanyak doa tidak harus dengan memanjangkan sujudnya. Memperbanyak doa di waktu sujud tidak harus dengan memanjangkan sujudnya. Ingat catatan ini. Boleh jadi bisa kita lakukan dengan, kalau selama ini sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, kita ganti dengan setiap kali sujud kita baca doa. Ukuran sujudnya tetap. Setiap kali sujud kita baca doa.
Loh, apa itu tidak menyalahi sunnah? Kalau setiap kali sujud kita baca doa, tidak baca subhana rabbiyal a'la? Apa itu tidak menyalahi sunnah? Jawaban saya, tidak. Karena ternyata ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasul kalau sujud, beliau selalu membaca doa. Di antara hadis itu, doa yang dibaca Rasul di saat sujud, Allahumma gfirli dzambi dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, berikan ampunan untukku, untuk dosa-dosaku, baik dosa-dosa kecilku ataupun dosa-dosa besar, baik dosa yang pertama, yang belakangan, baik dosa yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Ini hadis sahih. Tepat hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, Allahumma gfirli dzambi dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hadis riwayat Imam Muslim 1112 dan Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila beliau sujud, beliau membaca Allahumma gfirli dzambi dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi ketika kita ingin mempraktekkan perintah Rasul, sesungguhnya momen terdekat antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya ketika dia bersujud, maka perbanyaklah doa. Bisa dengan kita setiap kali sujud baca ini, baca doa ini, atau doa-doa yang lain boleh. Dengan begitu kita sudah memperbanyak doa di sujud kita, tidak harus memanjangkan sujudnya. Sebaliknya, memanjangkan salah satu rukun, tidak semua rukun, memanjangkan salah satu rukun sholat, tapi rukun-rukun yang lain pendek, itu tidak mencontoh sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang menggambarkan sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa rukun-rukun sholat Rasul itu berimbang. Kalau berdirinya lama, maka rukuknya sedikit lebih cepat. Katakanlah gampangnya nih, kalau berdirinya 1 menit, rukuknya 1 menit kurang dikit. I'tidalnya 1 menit kurang dikit. Sujudnya 1 menit kurang dikit. Duduk antara 2 sujudnya 1 menit kurang dikit. Sujudnya lagi 1 menit kurang dikit. Berimbang antara semua rukun-rukun sholat. Ini sifat sholat Nabi, harus diingat-ingat. Semua rukun-rukun sholat Nabi, durasi waktunya berimbang. Karena itu, kita yang ngerjain sholat berdirinya 5 menit, rukuk, i'tidal, sujud cuma 3 detik. Ini tidak mencontoh sifat sholat Nabi. Atau kita yang ngerjain sholat, sujud terakhirnya 1 menit, atau katakanlah 3 menit, tapi berdirinya sebentar, cuma 1 menit, rukuknya setengah menit, i'tidalnya setengah menit, sujud pertamanya setengah menit, sujud terakhirnya 5 menit. Ini pun tidak mencontoh sifat sholat Nabi. Jadi sifat sholat Nabi, rukun-rukunnya berimbang. Ingat-ingat ini, sifat sholat Nabi, semua rukun-rukunnya, pelaksanaannya berimbang. Tidak ada lama banget, panjang banget, yang lainnya sebentar-sebentar, enggak. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa baina sajdataini qariban minas sawa. Qariban minas sawa.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 801, Imam Muslim 1086, Abu Daud dan An-Nasai. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata, adalah rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, iktidalnya Nabi. Dari rukuk, duduk di antara dua sujudnya, semua itu qariban minas sawa, nggak beda jauh. Qariban minas sawa, berimbang. Di hadis yang lain lebih lengkap lagi, termasuk berdirinya Nabi dan lain sebagainya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1850 dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kata beliau, summa raka'a fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rasul salat malam aku ikuti, Rasul baca surat panjang. Lalu Rasul ruku. Dalam ruku itu Rasul baca subhana rabbiyal azim. Dan ruku Rasul itu nahwan min qiyamihi, tidak beda jauh dari berdirinya. Kalau berdirinya 10 menit, rukuknya boleh jadi 8 menit. Bukan berdiri 5 menit, rukuknya 3 detik, bukan. Saudaraku yang berbahagia, jadi ingat-ingat ya, ingat-ingat, camkan dan praktekkan bahwa sifat sholat Rasul antar rukun-rukunnya, rukunnya satu dengan rukun yang lain itu berimbang, tidak berbeda jauh. Karena itu mereka yang sholat berdirinya lama banget, padahal rukuknya, iktidalnya, sujudnya sebentar, itu menyalahi sunnah Rasul. Saudara kita yang sholatnya sujud terakhirnya lama banget, tapi yang lain-lainnya sujud pertama, sujud kedua, duduk di antara dua sujud, rukuk, iktidal, berdirinya sebentar, itu pun tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Apakah lantas hal itu haram? Saya tidak katakan haram. Saya cuma katakan menyalahi sunnah Rasul atau tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Hadis-hadisnya pun sudah jelas saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk lebih memperbaiki semua ibadah kita, lebih mencontoh pelaksanaan ibadah kita dengan contoh yang kita ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.